Kecil kemungkinan pesantren itu akan mengajarkan tentang paham-paham berbau teroris. Nah, paham-paham mulai kita buka mata bahwa terminologi terorisme itu tidak bisa hanya disematkan kepada kelompok Islam. Iya. Bagi yang bagi kawan-kawan atau di luar sana masih ada yang berstigma dan beranggapan bahwa pesantren itu sarang terorisme, Mari kita sarankan untuk pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Bersama saya Baik Suzilawati, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Bang Fatahur Rijal, yaitu salah satu dosen di kampus kita, dan beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali di organisasi, Pak ya. Bang, ya salah satunya itu beliau menjadi wakil ketua pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di NTB dari tahun 2014 sampai tahun 2018, dan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Labu Api dari periode itu tahun 2019 sampai tahun 2023. Berarti ini masih sampai sekarang, Pak ya? Jadi gini, Bang. Kemarin pernah sempat viral tuh tentang pondok pesantren yang dianggap mengajarkan paham terorisme. Jadi gimana menurut Abang ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Baik Susilawati ya. Iya. Terima kasih telah mengundang saya untuk diskusi tentang fenomena ya. Jadi fenomena sosial yang hari ini yang sempat menggemparkan, ya meresahkan kalau menurut saya, karena saya juga selaku alumni pesantren merasa tersinggung. Ya Pak, kita juga alumni pesantren semua di sini. Iya, berarti ketersinggungan kita sama gitu kan. Kemarin kan pada awalnya itu ada statement yang keluar dari Badan Penanggulangan Nasional dan Terorisme ya, BNPT ya. Yeah. Penanggulangan terorisme, di mana disinyalir gitu kan, hasil penelitian dari BNPT itu menyebutkan ada beberapa pesantren di Indonesia yang terindikasi ya mengajarkan paham-paham terorisme. Nah, kalau menurut saya karena di pesantren itu kan kita belajar agama ya Mbak, baik ya, kita bisa pastikan bahwa di lembaga pesantren yang resmi ya, lembaga pesantren yang resmi tentu dia berizin, jadi ada izin negara di situ, sehingga kecil kemungkinan pesantren itu akan mengajarkan tentang paham-paham berbau teroris. Nah, paham-paham terorisme ini sendiri kan yang kita dengar, kita baca di berbagai macam platform media, baik cetak, elektronik dan lain sebagainya, itu adalah tindakan kekerasan atas nama agama gitu. Maaf Pak, sebelumnya. Jadi teroris itu sebenarnya apa sih Pak gitu? Iya. Kalau kita mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ini kebetulan saya bawa biar tidak salah kita menafsirkan apa sih terorisme itu. Nah, di sini disebutkan di pasal 1 ayat 2 itu disebutkan bahwa terorisme itu adalah, nah ini kan tafsirannya jelas, terorisme itu adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan ya, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, kalau kita melihat dan membaca dari tafsir terorisme ini berdasarkan undang-undang ya, bukan kita mengarang gitu kan, jelas bahwa mana mungkin kita di pesantren itu diajarkan tentang paham-paham yang begitu. Oke lah kita berbicara tentang di pesantren itu kita diajarkan tentang jihad. Ya, tapi itu konteksnya berbeda gitu. Ketika ada perang ya, yang mau menghancurkan negara kita ya,
sebagai muslim Harus tentu membela. kita ikut membela. Iya. Sebagaimana dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya pendiri NU itu juga mencetuskan resolusi jihad. Nah, hampir semua para tuan guru baik di Lombok ini juga terkenal juga ada beberapa tuan guru yang menggelorakan, membangkitkan semangat jihad itu untuk melawan penjajah. Nah, itu ya. Jadi pendapat saya bahwa sangat keliru kemudian kalau misalnya BNPT itu menyebut bahwa di pesantren itu ada diajarkan tentang paham-paham kekerasan atas nama agama gitu kan. Nah, tapi ini bersyukurnya kita Mbak Baik, beberapa waktu lalu ternyata BNPT juga sudah meminta maaf. Jadi BNPT juga merasa bersalah khilaf gitu terkait dengan temuannya. Berarti semua itu salah paham, Pak ya? Ya, salah paham karena dia juga tidak paham tentang pesantren gitu kan. Kalau Iya. pesantren itu kan jelas kita belajar agama di situ, Iya. kemudian ada kiai, ada bu nyai kita, nah gitu Iya. kan yang mohon maaf memberikan pelajaran kepada kita selaku santri itu mengayom bahwa di pesantren juga kita diajarkan bahwa yang namanya muslim itu adalah mereka yang memberikan rasa kenyamanan dengan tangan dan lisannya kepada orang lain. Nah, itu muslim. Artinya jelas bahwa di pesantren yang resmi ya, pesantren yang resmi yang diberikan izin oleh negara untuk membuka lembaga pendidikan keagamaan, di situ kita tidak pernah diajarkan tentang kekerasan kepada orang lain. Yang ada adalah kita diajarkan untuk menebar rahmat kasih sayang. Itulah yang disebut kemudian konsep rahmatan lil alamin. Mungkin ini Pak, apa namanya, yang menyebarkan teroris ini mungkin oknum-oknum gitu ya? Iya, kalau oknum sudah barang tentu ya. Jadi ada oknum ya, tapi tidak bisa kita kaitkan itu bahwa berasal dari agama, tidak bisa, atau berasal dari pesantren, tidak bisa. Kalau kemarin misalnya saya pernah membaca artikel yang mencoba mengkritisi hasil penelitian dari BNPT Republik Indonesia itu bahwa ada kekeliruan dalam memaknai pesantren. Nah, di dalam undang-undang pesantren itu jelas makna pesantren. Saya juga bawa undang-undangnya ini. Jadi undang-undang tentang pesantren ini baru kemarin 2 tahun yang lalu disahkan oleh Berarti pemerintah. itu gitu semua kan. sudah ada undang-undangnya ya? Sudah ada. Jadi pesantren itu jelas maksudnya apa gitu kan. Kemudian di pasal 1 ini ya, di undang-undang pesantren itu disebutkan bahwa pondok pesantren, dayah, itu istilah orang Aceh. Kemudian surau, munasa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat, artinya dibentuk oleh masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam atau ormas, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI. Itu yang dimaksud Itu dengan yang pesantren. dimaksud dengan pesantren. Jadi jelas apa yang saya sampaikan tadi bahwa di pesantren itu kita diajarkan tentang rendah hati. Iya, tidak Kita ada kadang-kadang teroris. boros juga dimarah kita di pesantren. Iya, gitu ya. benar. Di pesantren kita diajar untuk Semuanya disiplin. diajarin. Semua ada di pesantren. Iya. Jadi jangankan kecuali kekerasan Kecuali tadi ya. teroris, ya. Kalau dalam konteks pendidikan misalnya kita dipukul sama ustadz untuk dibangunkan sholat, Iya, itu wajar. itu Namanya wajar. kita dititip sama orang Dididik, tua untuk iya. dididik di situ ya, maka ya konsekuensi kita bermasyarakat di pesantren dengan banyak orang, kemudian kultur kita juga berbeda, ya wajar kemudian mungkin kita ikut gaya kawan kita yang lain ya agak susah bangun gitu. Dibangunkan. Itu wajar saya kira di dunia Iya, Bang. pesantren. Gini Bang, jadi mengapa sih teroris itu selalu dikaitkan dengan umat Islam, Bang? Nah, ini yang saya kritik gitu ya. Saya sependapat dengan beberapa ini ya. Ini kan tafsir
Barat ya memandang bahwa Islam itu adalah biang kerok kekerasan. Tapi kita kan tidak pernah menemukan terminologi bahwa terorisme itu ada di kelompok lain. Itu jarang diekspos. Padahal pada prinsipnya setiap terorisme itu selalu ada di semua kelompok gitu. Bukan hanya di kelompok Islam. Nah, saya khawatir ke depan kalau misalnya stigma Islam itu teroris, agama itu biang terorisme, ini kalau terus digaung-gaungkan, saya khawatir orang akan menjauhi agama gitu kan. Kita percaya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua orang. Jadi kecil kemungkinan tindakan-tindakan terorisme itu untuk dilakukan, kecuali ya kalau menurut saya bukan saya menafsirkan terorisme. Kalau Islam terdesak, kaum muslimin di situ terdesak, dia punya hak untuk melawan. Nah, itu kan tidak bisa kita anggap itu sebagai sebuah tindakan terorisme. Nah, tindakan terorisme itu ketika rasa aman itu diterkoyakkan oleh oknum yang dulu ada bom bunuh diri dan segala Iya, macam. itu kan menurut saya supaya yang ada di berita-berita itu kenapa sih Islam dikaitkan dengan terorisme? Iya. Karena kan yang ngebom di dalam mall itu kan yang berpakaian muslimah. Mungkin Iya, karena iya. itu juga dikaitkan dengan umat Islam Iya teroris betul, ini. itu kasuistik ya. Tapi ada Iya. kasus yang lain tidak pernah dianggap sebagai teroris, misalnya di Papua. Nah, ini sampai sekarang, kemarin BNPT kita mengapresiasi BNPT RI itu mengusulkan untuk menyebut bahwa tindakan kelompok kekerasan bersenjata di Papua itu sebagai terorisme. Tapi sampai hari ini media masih menyebutnya kelompok KKB, tidak menyebutnya sebagai kelompok teroris. Nah, tentu ini perlu kita duduk bareng lagi bahwa terorisme itu tidak identik dengan Islam. Itu aja intinya. Iya. Ada Tapi- lagi Mbak Baik? Tapi kita kayak dipandang sebelah mata gitu Pak ya, umat Iya. Islam terus yang jadi teroris. Padahal di negara lain juga ada yang selain umat Islam. Ya, makanya itu yang saya sebut tadi di pertama, di awal diskusi ini, bahwa terminologi terorisme ini itu diproduk oleh Amerika. Hari ini misalnya kita melihat perang Rusia-Ukraina. Iya. Itu belum ada statement yang menyebutkan bahwa kalau melihat terminologi tadi ya, karena menghancurkan ada banyak fasilitas umum untuk orang banyak, misalnya perang, tidak pernah ada statement yang menyebut Rusia itu teroris. Iya. Tapi coba kalau misalnya Islam di Palestina misalnya bom ini, nah itu udah mulai Pasti. dianggap bahwa Palestina itu teroris. Teroris. Itu bahasanya Israel ya. Iya. Itu menyebut pejuang-pejuang Palestina itu teroris. Nah, tapi kalau non Muslim gitu kan, ya santai-santai aja. Nah, kita sudah mulai ya sebaiknya kita sebagai masyarakat Muslim dan masyarakat umum pada umumnya gitu sudah mulai kita buka mata bahwa terminologi terorisme itu tidak bisa hanya disematkan kepada kelompok Islam. Iya, jadi Harus seolah-olah adil dong. Jadi seolah-olah hanya teroris itu hanya umat Islam aja gitu Iya, Pak ya. betul. Jadi Bang, jadi mengapa sih pesantren dianggap sebagai sarang teroris? Karena satu, bahwa ada dua kemungkinan, dia salah faham tentang pesantren atau pahamnya yang salah tentang pesantren gitu. Jadi salah faham tentang pesantren itu dia tidak memahami kultur pesantren itu sendiri. Kemudian pahamnya salah tentang pesantren, dia tidak pernah ikut nimbrung di pesantren. Nah, kayak kita kan nyantri di pesantren, enggak pernah kita diajarkan Iya, tentang tidak pernah tindak ya. kekerasan terorisme. Nah, itu yang kita temukan. Kalaupun ada ya yang disebut pesantren, karena hanya menyebut ya. Kalau kemarin itu kan saya baca di salah satu artikel yang ditulis oleh salah seorang intelektual Muslim di Jawa Timur itu yang menyebutkan bahwa yang nama-nama pesantren yang dirilis oleh BNPT itu tidak masuk ciri-ciri pesantren yang sesuai dengan undang-undang Pesantren. ini, undang-undang pesantren. Jadi itu hanya kelompok pengajian yang
yang kebetulan ya mungkin mengindikasikan mengajarkan tentang salah satu bagian dari ajaran Islam gitu kan. Mungkin jihad terlalu bersemangat tentang jihad, bukan jihad ini ya, Iya. jihad rahmatullah yang ini bukan. Iya. Tapi bagaimana kemudian jihad itu masih di monopoli tafsirnya tentang perang. Nah, itu mungkin yang banyak kemarin, bahwa yang berlainan pemahaman dengan kita itu kafir dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya indikasi-indikasi seperti itu. Dan kita tidak menafikan bahwa di kelompok Islam itu sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok yang memegang prinsip seperti itu. Tapi itu tidak banyak gitu kan. Ada mungkin kelompok-kelompok yang mengajarkan gitu Pak ya? Ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya, masih banyak Nahdlatul Ulama, masih banyak Muhammadiyah, masih banyak Nahdlatul Wathon kalau di Lombok ya, Iya. yang mengajarkan tentang bagaimana kemudian kita beragama ini secara moderat, bahwa betul di luar sana itu ada banyak pemahaman sehingga kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Ya, boleh kita kaku dengan pemahaman kita sendiri, tapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka pemahaman itu bebas tafsir. Gitu. Jadi sebenarnya kita perlu memahami sesuatu itu baru kita bisa mengejas gitu ya Pak ya? Iya dong. Iya. Gini Bang, cara menghadapi orang yang berpikir bahwa pesantren adalah sarang teroris itu gimana Pak? Ya, ngajak dia nyantri. Datang ke pesantren, coba silahkan duduk di pesantren pengajian. Dan di pesantren itu hampir setiap, kalau khusus untuk santri kan setiap hari mengaji ya. Iya. Nah, kalau untuk masyarakat umum kan bisa dibuka tuh. Biasanya hari Jumat atau beda-beda lah tergantung pesantrennya. Artinya ada melibatkan masyarakat umum untuk bisa belajar agama di situ. Artinya salah satu kitab dibacakan oleh tuan guru, nanti jamaah atau masyarakat di luar pondok bisa ikut mengaji. Seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Nur Hakim misalnya. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, bagi yang memilih, bagi kawan-kawan atau di luar sana masih ada yang berstigma dan beranggapan bahwa pesantren itu sarang terorisme, Mari kita sarankan untuk mondok atau Iya. belajar lah, ya Minggu minimal seminggu atau 2 minggu diam di pondok, apa yang diajarkan di sana, baru kita tahu. Dan termasuk saya usulkan ya di forum ini, sesekali BNPT itu sering-sering ke pesantren. Nah, kalau bisa ya tinggal di situ biar tidak salah tafsir tentang pesantren. Bukan kepalanya ya, tapi teman-teman BNPT yang di bawah yang berikan data ya harus jujur juga gitu kan, bahwa pesantren tidak ada yang mengajarkan tindakan terorisme gitu kan ya. Itu saya kira Mbak baik ya. Jadi perlu kita, orang yang menganggap itu perlu kita ajak dia mondok. Iya dong, karena sama dengan kita ingin mengenal calon istri gitu kan, harus ta'aruf dulu. Nah, dalam konteks pemahaman keagamaan pesantren juga seperti itu, harus ada semacam perkenalan dengan dunia pesantren. Kalau tidak ya kita salah sendiri. Dulu pas kita nyantri sering dianggap pesantren itu adalah penjara suci, gitu kan. Jadi seperti ada pepatah Pak ya, Iya. tak kenal maka tak tahu. Iya dong. Jadi kita nggak bisa langsung menafsirkan seperti ini kalau kita belum tahu gitu ya. Betul. Nah, jadi ini gimana sih cara pencegahan paham radikalisme di kalangan masyarakat dan santri itu? Kalau tadi kita ini ya bercermin dari pemahaman tentang pesantren, karena tema kita adalah tentang pesantren dan terorisme tadi ya. Ya kita harus belajar moderat. Ya, moderat itu tidak kaku lah ya. Artinya menghormati pendapat orang lain gitu kan. Iya. Nah, jangan kemudian kita berbeda pendapat terus kita cap, ini kawan kita radikal, ini teroris. Ya
ya pertengahan lah kita, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Biasanya yang langsung ngecap itu ya kurang belajar. Ya kurang belajar, kurang baca buku. Biasanya kitab yang dibaca itu hanya satu, jadi itu aja yang dibaca. Padahal ada buku-buku yang lain. Padahal ada referensi yang lain. Ada referensi yang lain yang kita perlu baca. Bahkan pemahaman orang yang tidak kita sepakati pemahamannya juga perlu kita baca supaya kita tahu, gitu kan. Sejauh mana pemikirannya, kemudian bagaimana implementasi pemikirannya juga kita perlu tahu. Itu saya kira baik ya. Masih ada pertanyaan? Jadi gimana pesan Bang Fathul Rijal ini menurut tentang pesantren dan terorisme ini? Gimana pesannya? Yang pertama bahwa pesantren itu tidak identik dengan terorisme. Gitu. Kalau terorisme itu juga tidak identik dengan kalangan pesantren. Nah, jadi terorisme ini ada di semua lini ya, di semua kelompok, di semua masyarakat. Artinya tindakan kekerasan itu. Jadi kalau ada misalnya kekerasan yang dilakukan oleh orang Muslim, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu adalah berasal dari ajaran agama yang kita pahami. Tidak seperti itu. Tapi itu banyak faktor mengapa orang melakukan tindakan terorisme. Mungkin karena ada faktor ekonomi, mungkin politik, kalau memang dan sebagainya. Gitu kayak gini dong Pak, Bang, teroris kan kekerasan. Bagaimana kalau misalnya suami yang keras sama istrinya, apa itu seorang suami itu disebut teroris juga gitu? Itu gimana? Itu beda pasal. Kekerasan yang dimaksud itu yang melibatkan orang banyak, gitu kan? Dia bisa merusak fasilitas publik. Nah, itu yang namanya terorisme. Tapi kalau sekedar pukul istri, ya itu pukulan kesayangan. Bukan teroris itu Pak ya? Bukan. Itu kan bisa, istri juga bisa pukul suami lah sedikit-sedikit kan? Ya gitu. Itu saja. Dari saya terima kasih atas terima kasih Bang Fathul Rijal telah menyempatkan waktu membahas masalah yang viral kemarin. Jadi mungkin kawan-kawan kaum podcast ada tanggapannya silahkan menanggapi, ada masukannya silahkan. Jadi menurut saya sebelum kita nggak bisa mengejas pesantren itu sebagai teroris, karena saya juga dan teman yang lain nyantri hampir 6 tahun lebih Pak, dan kita nggak pernah diajarkan di sana itu teroris. Nah, jadi sebelum kita menganggap itu teroris, perlu kita tahu, seperti pepatah tak kenal maka tak tahu. Terima kasih telah menonton kaum podcast kita hari ini, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.